Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustarul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang pengadaan P3K baik guru, nakes maupun tenaga teknis di tahun 2023 ini. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu jangan skip video yang akan saya sampaikan nantinya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDB Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi terupdate kembali kepada Bapak Ibu semua perihal tentang pengadaan ASN di tahun 2023 yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di sini bahwasanya tidak semua instansi itu mengusulkan untuk pengadaan P3K di tahun 2023 ini. Nah, oleh sebab itu, saya akan memberikan sebuah informasi lembaga mana ataupun instansi mana yang tidak mengusulkan tentang P3K tenaga teknis tersebut ataupun P3K tenaga guru maupun nakes. Nah, berarti seandainya pemerintah kabupaten kota Bapak Ibu tidak mengusulkan, otomatis tidak ada formasi untuk P3K, pengadaan P3K di tahun 2023 ini. Dan Bapak Ibu bisa simak lembaga mana nantinya. Nah, sebelum ke informasi pemaparan, saya di sini akan menjelaskan rentetan alurnya. Kenapa saya menjelaskan seperti itu? Agar Bapak Ibu percaya dengan adanya Abah Channel ini. Nah, masih ada Bapak Ibu sebagian yang berkomentar negatif terkait Abah Channel di sini. Padahal saya memberikan sebuah informasi itu valid. Karena saya menyelidiki terlebih dahulu informasi tersebut. Saya mencari data-datanya kemudian saya olah. Bukan langsung saya semata-mata langsung saya posting untuk memperoleh viewer yang banyak. Tidak seperti itu. Karena saya di sini juga murni ingin memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua. Toh channel ini itu bukan hanya tentang P3K. Tutorial-tutorial lain yang tidak membahas tenaga honorer ataupun yang lainnya itu ada di channel ini. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa join di channel ini. Subscribe kemudian aktifkan notifikasinya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan sebuah informasi rentetan alurnya. Jadi alurnya adalah pendataan dari surat dari Kemenpan RB, kemudian yang ditujukan kepada instansi di daerah-daerah, dan kemudian berapa jumlah formasi yang dibutuhkan dari pendataan tersebut. Setelah itu nantinya lembaga mana atau OPD mana ataupun pemerintah kabupaten mana yang tidak mengusulkan baik di pusat maupun di daerah. Nah, coba kita langsung pada pemaparannya Bapak Ibu. Yang pertama saya akan memberikan sebuah informasi tentang dasar hukumnya. Jadi dasar hukum di sini maksudnya adalah surat edaran dari Menpan RB tentunya. Di mana dia adalah pemangku kebijakan tentang kepegawaian. Nah, surat untuk Menpan RB tersebut atau yang diedarkan oleh Menpan RB tersebut yaitu dengan nomor B521 MSM 0100 2023. Perihalnya adalah pengadaan aparatur sipil negara yang tertanggal 14 Maret tahun 2023. Nah, ini juga pernah saya sampaikan informasi ini di channel ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya sudah menyampaikan sebelumnya Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya adalah untuk pemerintah instansi pusat maupun instansi di daerah. Kita langsung pada pokok-pokok pembahasannya saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya saya bacakan tentang kenapa kok ingin atau dibutuhkan pendataan P3K ataupun ASN. Di sini Bapak Ibu, selanjutnya usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN ataupun APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pengurusan ASN di bidang pelayanan dasar, di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional akan ditetapkan sesuai dengan ketersediaan instrumen seleksi.
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Nah ini, Bapak Ibu edarannya ada di Aba Channel, www.abachannel.com, Bapak Ibu bisa unduh nantinya. Nah, saya langsung pada informasi penting kembali. Nah ini persyaratan-persyaratannya. Kemudian informasi penting yang sangat penting adalah seperti ini. Pada poin kelima dan poin keenam Bapak Ibu, bisa dilihat kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menpan RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat 30 April tahun 2023. Jadi, penyampaian kebutuhan ASN itu melalui aplikasi yang bernama e-formasi. Nah, kebetulan saya juga menginputkan pada aplikasi e-formasi tersebut. Memang benar, pengadaan ASN itu melalui aplikasi e-formasi, tidak melalui aplikasi yang lain. Jadi jumlah kebutuhan itu ada dan tidaknya diketahui melalui aplikasi e-formasi Bapak Ibu. Dan juga biasanya itu disandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain tentunya. Jadi tidak semata-mata instansi pemerintah itu mengusulkan, tidak semata-mata seperti itu. Biasanya menjandingkan dengan jumlah kebutuhan yang ada di lembaga kemudian diusulkan pada aplikasi e-formasi, seperti itu teknisnya. Bukan semata-mata langsung muncul daftar kebutuhan di e-formasi, bukan seperti itu. Akan tapi pendataan dari bawah, baik entah dari Dapodik dan sebagainya, karena masing-masing provinsi mungkin berbeda-beda. Kalau di Jawa Timur ada namanya AGTK dan sebagainya, kemudian diolah datanya, kemudian diinputkan pada aplikasi e-formasi. Seperti itu teknisnya. Jadi ketika lembaga ataupun pemerintah Bapak Ibu itu tidak menginformasikan ataupun mengusulkan kebutuhan pada aplikasi e-formasi, maka itu tidak dianggap tidak mengusulkan. Nah, kemudian yang keenam, petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Nih, catatan penting yang Bapak Ibu bisa lihat dan dipedomani. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Di surat edaran ini, jika tidak menginformasikan usulan kebutuhan di e-formasi, maka tidak dianggap mengusulkan. Jadi, instansi atau pemerintah tersebut itu tidak melakukan sebuah pengusulan ASN. Dalam artian tidak ada P3K ataupun ASN yang nantinya diusulkan pada tahun anggaran tersebut, yaitu tahun anggaran 2023. Jelas sudah Bapak Ibu? Dari alurnya bagaimana, kemudian dari surat edarannya sudah menjelaskan seperti ini. Kurang valid gimana Bapak Ibu yang saya jelaskan? Sekarang kita langsung masuk pada pembahasannya. Jadi kabupaten mana dan berapa jumlah formasi sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemerintah dan yang tidak mengusulkan yang di mana saja. Lihat secara bersama-sama. Setelah Bapak Ibu mengetahui edarannya, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang pemaparannya. Bapak Ibu bisa lihat dengan seksama informasinya. Jadi di sini saya telah memiliki kebutuhan formasi ASN tahun 2023. Jadi setelah Bapak Ibu mengetahui edarannya, saya akan menginformasikan sebenarnya ada kebutuhan berapa ASN di tahun 2023 ini. Sesuai dengan Menpan RB, paparan Menpan RB di TV Parlemen. Bapak Ibu bisa lihat nih TV Parlemen, bisa dicari di YouTube. Nah, untuk yang pusat, jadi pemerintah itu memberikan sebuah slot sebanyak 46666, yaitu yang terdiri dari CPNS dosen 15 ribuan, kemudian tenaga teknis lainnya 18 ribuan, kemudian dosen 6742, kemudian tenaga guru 12.000, kemudian tenaga kesehatan 12719, dan tenaga teknis lainnya adalah sebanyak 15205. Sedangkan untuk daerah itu mengalokasikan sebanyak 943373, di mana rinciannya sebagai berikut, yaitu P3K guru sebanyak 580, kemudian P3K tenaga kesehatan sebanyak 327542, dan P3K tenaga teknis lainnya yaitu sebanyak 35 ribuan. Sedangkan jumlah alokasi untuk lulusan sekolah kedinasan itu sebanyak 6259. Dan total akhirnya adalah memberikan sebuah alokasi sebanyak 1.030.751. Jadi alokasinya itu Bapak Ibu sebanyak 1.03751. Ingat, ini yang diharapkan oleh pemerintah tentunya.
karena memberikan sebuah alokasi kebutuhan ASN nasional pada tahun 2023 ini. Nah, kita lanjut pada pemaparan berikutnya. Sedangkan untuk statistik usulan formasi ASN tahun 2023 yang per cut off Mei tahun 2023, ingat, cut off di sini itu sudah ada suratnya seperti yang sudah saya paparkan barusan. Nah, jadi setiap informasi dari Kemenpan RB itu pasti ada dasar suratnya. Di sini sudah di cut off nih Bapak Ibu. Nah, di mana untuk rinciannya teknis CPNS itu sebanyak pusat yang telah mengusulkan. Ini data yang sudah masuk per cut off 10 Mei. Di mana CPNS di sini ada 18.695, P3K sebanyak pusat 10776, kemudian daerah 79034, untuk guru P3K sebanyak 169, pusat dan daerah 278102. Sedangkan untuk nakes P3K yaitu pusat sebanyak 22829 dan daerah 165219. Untuk dosen di sini sebanyak 23390 untuk pusat dan P3K sebanyak 8339 dan di daerah ini 00. Selanjutnya dari rekap yang telah saya bacakan barusan itu ada 78 instansi di mana itu untuk pusat. Akan tapi dari 78 instansi di sini hanya 72 orang atau 72 instansi yang telah mengusulkan, yang sudah mengupload pada aplikasi e-formasi. Dan sisanya yaitu 6 itu belum untuk instansi yang di pusat. Sedangkan untuk yang di daerah itu ada sebanyak 546 instansi di mana yang telah mengusulkan rekap kebutuhan di tahun 2023 itu sebanyak 501 instansi dan yang tidak usul itu sebanyak 45. Nah, dari jumlah 6 dan 45 itu di mana saja atau pemerintah kabupaten mana saja yang belum mengusulkan, saya akan tampilkan di slide berikutnya. Nah, jadi lembaga mana saja yang belum mengusulkan, Bapak Ibu bisa lihat apakah lembaga Bapak Ibu juga termasuk nantinya atau tidak. Jadi misalnya termasuk berarti lembaga Bapak Ibu itu tidak mengusulkan pada aplikasi e-formasi. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya sekali lagi untuk usulan itu dari bawah kemudian diunggah pada aplikasi yang bernama e-formasi. Dan di aplikasi informasi itu penentu kebijakan atau penentu kebutuhan berapa sih di masing-masing daerah ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan di daerah pengolahan datanya pasti berbeda-beda, entah melalui Dapodik dan sebagainya, itu pasti berbeda-beda dalam pengolahan datanya untuk menganalisa kebutuhan. Sekarang kita lanjut pada kebutuhan formasi ASN tahun 2023, yaitu daftar instansi pemerintah yang tidak mengusulkan formasi ASN tahun 2023. Yaitu untuk instansi pusat yang terdiri dari 6 instansi, di mana instansi tersebut dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Standarisasi Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Ombudsman Republik Indonesia. Jadi untuk instansi yang di pusat. Sedangkan untuk 45 instansi yang di daerah yang belum mengusulkan, yaitu yang pertama adalah dari Kota Sabulus Salam, kemudian Karo, Padang Lawas, Nias Barat, Binjai, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Bekasi, Banten, dan termasuk Bondowoso di sini. Kemudian Kabupaten Sambas, Melawi, Pulang Pisau, kemudian Maham, Ulu, Berau, Gorontalo, kemudian pemerintah Kabupaten Poso, Takalar, Palapu, Muna Barat, Gianyar, kemudian Provinsi Papua, Puncak Jaya, Pania, Yahukimo, Tali Karo, Sarmi, Waropen, Supiari, Mambrama Raya, Lani Jaya, Yalima, Nduga, Jayapura, Mamuju, Papua Selatan, Papua Tengah, Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Itulah beberapa instansi, 45 instansi yang di daerah yang belum mengusulkan kebutuhan pada aplikasi e-formasi sesuai dengan cut off yang telah ditentukan pada surat edaran tentunya. Nah, jika tidak mengusulkan kebutuhan, otomatis untuk formasi di Kabupaten Bapak Ibu itu tidak akan ada di tahun 2023 ini. Nah, informasi tambahan yang Bapak bisa lihat adalah
Dari 1.030.000-an lebih itu Bapak Ibu kebutuhan tersebut, jumlah formasi yang diusulkan instansi pusat dan daerah per 10 Mei 2023 adalah seperti grafis infografis di mana gambar berikut. Gambar yang di atas tadi Bapak Ibu yang sejumlah nakes berapa, P3K guru berapa, nah seperti itu. Masih jauh di bawah kebutuhan yang disediakan pemerintah yaitu 1.030.000-an padahal Bapak Ibu. Nah kemudian data usulan tersebut bukanlah data final. Data tersebut bisa berkurang ataupun menetap, ataupun juga bisa bertambah. Pemerintah masih membuka peluang untuk membuka kembali informasi agar instansi tersebut dapat mengusulkan formasi jika diminta. Akan tetapi juga tergantung dari ACC Kemenpan RB. Nah, ini Bapak Ibu bagi lembaga yang belum mengusulkan untuk kebutuhan formasi di tahun 2023, itu kemungkinan coba Bapak Ibu instansi pemerintah daerahnya mencoba untuk mengusulkan berkirim surat kepada Menpan RB untuk dibukakan kembali akses informasi sehingga pemerintah Bapak Ibu itu bisa mengusulkan pada aplikasi informasi dan kebutuhan di tahun 2023 bisa tercapai. Nah, coba saja bisa berkomunikasi dengan Kemenpan RB. Jadi instansinya baik di BKPSDM, BKD-nya atau seperti apalah yang menangani tentang informasi ini, monggo bisa mengusulkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Masih kurang jelas bagaimana Abah Channel ini? Sudah saya jelaskan dasarnya ini, kemudian kebutuhannya ini, cut off-nya ini. Nah, kurang jelas bagaimana? Di sini saya berusaha untuk memberikan sebuah informasi yang sevalid mungkin karena saya sudah mengolah data-datanya tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan update informasi kepegawaian, tutorial, dan sebagainya, silahkan bergabung di Abah Channel ini. Tinggal subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak suka dengan video saya persilahkan Bapak Ibu juga bisa berkomentar di bawah. Mungkin dalam penyampaian saya atau ucapan saya, atau mungkin Mas jangan membahas tentang honorer saja. Ada juga Bapak Ibu yang berkomentar bahwasanya mohon mencari rezeki yang halal. Nah, kurang halal bagaimana Bapak Ibu? Dan juga ada yang berkomentar, semua informasi yang di Abah Channel itu tidak valid. Nah, terserah. Itu terserah Bapak Ibu karena persepsi Bapak Ibu itu berbeda-beda. Akan tapi saya berusaha semaksimal mungkin memberikan sebuah informasi terupdate dan tervalid kepada Bapak Ibu semua. Dan pada informasi kesempatan berikutnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan perihal bagaimana langkah untuk simulasi perekrutan P3K ataupun ASN di tahun 2023 ini karena berbeda dari perekrutan sebelumnya. Seperti yang telah saya jelaskan sesuai dengan beritanya yang saya jelaskan di video sebelum ini, itu sudah saya upload Bapak Ibu, bisa dilihat saja. Untuk simulasinya saya akan jelaskan besok. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @brivin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut namanya di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.